warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Duta Lorenzo. Saya berasal dari 10E4 dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan materi negosiasi. Nah, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi mencapai kesepakatan di antara pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, misalnya penjual dan pembeli. Tentunya, teks negosiasi memiliki ciri-ciri yaitu partisipan. Partisipan ini sama dengan tokoh atau orang yang berperan di dalam negosiasi, misalnya di antara penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. Dan yang terakhir, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif, yaitu membujuk dan mengajak. Nah, setelah dipaparkannya ciri-ciri tersebut, kita lanjut ke struktur kebahasaannya. Nah, struktur kebahasaannya tentunya ada orientasi. Nah, apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian pembuka dari teks negosiasi. Nah, kalau pada teks yang berisikan negosiasi yang dalam bentuk narasi, biasanya diawali dengan penggambaran dari suatu cerita negosiasinya. Dan lanjut yang kedua, yaitu permintaan. Nah, permintaan yaitu keinginan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya, misalnya di antara penjual ke pembelinya. Yang ketiga yaitu pemenuhan. Nah, pemenuhan di sini itu telah adanya misalnya ada pengajuan stoknya misalnya dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan lanjut untuk penawaran. Penawaran di sini adalah untuk pengajuan bahwasanya kesepakatan itu untuk mengajukan harga misalnya ya, untuk harga yang tertinggi lalu diajukan agar tertujunya kesepakatan tersebut. Dan lanjut untuk persetujuan. Nah, persetujuan ini adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihaknya. Dan lanjut untuk pembelian. Nah, pembelian di sini itu telah disetujui dan adanya dilakukannya transaksi, yaitu jual beli di antara penjual yang menjual barangnya dan pembeli yang membeli barang dari si penjual. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup ini biasanya kalau di dalam teks negosiasi yang berbentuk narasi atau paragraf, biasanya itu adalah sebagai hasil dari negosiasinya. Dan ini tuh juga kayak sekaligus penutup gitu. Kayak misalnya kalau misalnya dalam dialog itu berbentuk seperti pamitan misalnya kepada penjual, misalnya punten bu kalau dalam bahasa Jawa, lalu dilanjutkan dengan kalau misalnya di Minang makasih bu gitu. Dan lanjut ke unsur kebahasaannya. Nah, di unsur kebahasaannya tentunya menggunakan kalimat tanya, perintah, dan berita. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan. Yang ketiga itu kalimat bersyarat seperti seandainya, bila, kalau. Kalau misalnya harganya segini gimana bu? Nah, sebagai contoh ya teman-teman. Dan lanjut yang terakhir yaitu menggunakan kalimat konjungsi penyebab, sebab, akibatnya. Sepertinya kayak sebab bu, kalau harganya segini waktunya nggak cukup, apakah bisa lebih kurang lagi nggak bu? Gitu ya teman-teman contohnya. Dan lanjut tentunya pola penyajian. Pola penyajian tadi sudah kita senggol-senggol sedikit di bagian awal, itu strukturnya, yaitu ada dialog. Nah, dialog ini biasanya menggunakan kalimat langsung, kalimat yang tanpa harus dirancang, dan itu telah menggunakan kata-kata yang sopan. Dan tentunya yang selanjutnya itu narasi. Narasi yaitu adanya gabungan dari beberapa kata dan paragraf yang telah disusun rapi, dan serta menggunakan kalimat langsung juga. Dan tentunya harus sopan dong. Dan yang terakhir yaitu melalui surat atau surat resmi. Dan biasanya kalau melalui surat itu penawaran atau negosiasinya itu bersifat resmi. Oke, lanjut untuk menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog. Tentunya
hal yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang diperlukan dan yang dinegosiasikan oleh beberapa pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Lalu dilanjutkanlah dengan menyusun kalimat yang telah adanya persetujuan tadi. Oke, baiklah. Sekian dari presentasi materi mengenai negosiasi dan sekaligus sebagai pembuka dari implementasi negosiasi. Nah, sekian dari representatif saya. Saya Duta Lorenzo, saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan video implementasi teks negosiasi di Pasar Ahad. Oke? Bang, ini harga udangnya berapa satu bang? Setengah 35. 35. Ini di udangnya udang apa ini namanya bang? Ini udang Paname nama ini. Kalau ini udang laut Oh, kalau udang laut ini berapa? 40. 40. Oh, kalau yang ini kan 30. 35. Nah, ya 30 aja bisa pak? Ini setengah sekilo. Setengah atau sekilo? Setengah aja. Ya, setengah bisa kan bang? Kurang nanti abang rugi. Beda bang, terus sekali kami ya. Abang lebihin aja nanti. Lebihan aja berapa on ya bang? Kalau abang nggak apa-apa. Nah, Alhamdulillah dilebihin guys. ini masa TV ya bang? Oh mas. Nah, ini masuk. Masa abang? Una ada aquí, amor. Ambil kot. Ambil kot. Itu aja. Lagi lebaran. 30 ya bang. Oke, terima. Oh, berapa bawangnya setengah wah? 15. Di 12.000 bisa wah? 12 saya wah. Ya. Oke, 12. Langsung aja pilih. Mari kita pilih. Luis. Makan? Nah, Betul. Iya, wah. Permisi ante. Iya, nak. Berapa harga cabai ini seperempat? Setengah teh. Setengah 18. 18. 18 setengahnya. Nggak kurang teh. Bisa dikurang teh. Atau jadi 15 lah teh ya. Bisa teh? Bisa teh? Bisa lah, nak. Bisa, yang benar. Yang benar. Oke, fix setengah aja ya teh. Oke. Ini teh uangnya. Capek saja, nak. Iya teh. Kasih Kasih banyak teh. teh. Nah, sekianlah tadi video dari implementasi dari teks negosiasi yang kami lakukan di Pasar Ahad. Bahwasanya dapat disimpulkan bahwa dengan bernegosiasi ini harus menggunakan kata maupun kalimat yang sopan, santun, dan tentunya dikato nan ampe. Dan juga harus menggunakan mimik wajah yang tidak cemberut dan tidak mengesankan bahwasanya itu memaksa. Dan di sini bahwasanya kita bernegosiasi dengan penjual tidak boleh memaksa si penjual, karena bahwasanya didefinisikan negosiasi tersebut merupakan kesepakatan yang telah disetujui.
Baiklah, itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu guru yang telah memberikan saya tugas ini, karena tugas ini merupakan tugas yang sangat bermanfaat karena telah diberikan materi apapun teori dan serta ilmu-ilmu untuk menerapkannya dalam bentuk video, dan kami langsung terjun ke lapangan. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya Duta Lorenzo sebagai representator dari kelompok 5, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menyaksikan.